Kita bicara tentang pengenalan dasar kitab suci, yaitu jumlah, nama, urutan, dan pengelompokan kitab-kitab di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di dalam tradisi Katolik, kitab suci Perjanjian Lama itu ada 46 jumlahnya. Dan 46 kitab ini dibagi menjadi 4 kelompok bagian. Ada kitab Taurat, bagiannya ada 5 kitab, kitab sejarah, ada 16 kitab jumlahnya, lalu kitab kebijaksanaan, jumlahnya ada 7 kitab seluruhnya, dan yang terakhir kelompok keempat adalah kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi ini jumlahnya 18 dan dibagi menjadi 2 subkelompok, yaitu nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Nabi-nabi besar jumlahnya 6, sedangkan nabi-nabi kecil jumlahnya 12. Seluruhnya 18. Jadi sekali lagi bagian pertama adalah kitab Taurat, jumlahnya ada 5. Lalu bagian kedua adalah kitab-kitab sejarah, jumlahnya ada 16. Bagian ketiga adalah kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian, jumlahnya ada 7. Dan bagian keempat adalah kitab-kitab nabi-nabi, jumlahnya ada 18, tetapi dibagi menjadi subbagian lagi. Nabi besar ada 6 kitab, dan nabi kecil ada 12 kitab. Ada teknik yang gampang untuk menghafalkan jumlah-jumlah tiap bagian di dalam kitab suci ini. Bagian pertama, kitab Taurat, itu jumlahnya 5. Saya tuliskan dulu. Jadi kitab Taurat bagian pertama ini jumlahnya 5. Kemudian bagian kedua, kitab-kitab sejarah, jumlahnya 6. Tetapi ada satunya, 16. Lalu kitab kebijaksanaan jumlahnya 7. Dan kitab-kitab nabi-nabi jumlahnya 18. Jadi kita bisa menghafalkan 5, 6, 7, 8. Gampang bukan? Gampang. 5, 6, 7, 8. Hanya kita perlu waspada bahwa kitab sejarah itu ada 10-nya. Jadi 16, bukan 6 saja. Dan kitab-kitab nabi-nabi ada 10-nya juga, yaitu 18. 5, 6, 7, 8. 5, 16, 7, 18. Seluruhnya adalah 46. 46 ini kalau mau dihafalkan juga gampang. Yaitu 4 ditambah dengan 6 sama dengan 10. Jadi bilangannya 10, bilangan yang paling tinggi. Kita juga bisa menghafalkan tiap-tiap bagian di dalam kelompok-kelompok kitab suci ini. Nama-namanya bisa kita hafalkan. Misalnya kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita bisa hafalkan dengan menggunakan atau menghafalkan inisialnya. K, K, I, Bu untuk kitab-kitab Taurat. K, Kejadian, K, Keluaran, I, Imamat, B, Ulangan, B, Bilangan, dan U, Ulangan. K, K, I, Bu. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Begitu juga dengan kitab-kitab sejarah, kita bisa menghafalkan nama-nama kitabnya dengan
mengingat inisialnya. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, dan Makabe. Kita hafalkan Yosua dengan Yo, Hakim-Hakim dengan H, Rut dengan Ru, Samuel dengan Sa, Samuel, 2 Samuel dengan Sa lagi, 1 Raja-Raja dengan Ra, 2 Raja-Raja dengan Ra, Tawarik dengan Ta, 2 Tawarik juga dengan Ta lagi, lalu Ezra seluruhnya diucapkan, Neh untuk Nehemia, To untuk Tobit, Yu untuk Yudit, Ester diucapkan seluruhnya, Makabe, Ma, 2 Makabe, Ma. Jadi kita bisa lakukan Yoharusasa, Rara, Tata, Ezra, Neh, Toyu, Ester, Mama. Begitu. Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe. Dan itu bisa kita ringkas dengan lagu tadi. Yoharusasa, Rara, Tata, Ezra, Neh, Toyu, Ester, Mama. Hati-hati antara Ezra dengan Ester kadang-kadang terbalik. Ester itu yang belakangan, yang depan adalah Ezra. Begitulah cara menghafalkannya kitab-kitab dalam kelompok kedua, yaitu kitab-kitab sejarah. Kita juga bisa menghafalkan nama-nama kitab-kitab yang masuk di dalam kelompok kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Ai untuk Ayub, Mas untuk Mazmur, Am untuk Amsyal, Peng untuk Pengkhotbah atau Kohelet, Kid untuk Kidung Agung, lalu Kep untuk Kebijaksanaan Salomo, lalu Sir untuk Yesus bin Sirah. Jadi kita bisa hafalkan Ai, Masam, Pengkit, Kep, Sir untuk kitab-kitab yang masuk di dalam kelompok kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Ai, Masam, Pengkit, Kep, Sir. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirah. Ai, Masam, Peng, Kit, Kep, dan Sir. Ya, begitulah kira-kira cara gampang untuk menghafalkan nama-nama kitab di dalam kelompok kitab kebijaksanaan dan kitab nyanyian ini. Jumlahnya hanya 7, lebih cepat untuk menghafalkannya. Lalu kitab-kitab yang masuk di dalam kelompok kitab-kitab para nabi. Nabi besar ada 6. Kita bisa menghafalkannya dengan gampang. Raba, Kiel, Niel, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, dan Daniel. Jadi kita bisa ambil nama depannya itu atau inisial depannya Ra, Ba, lalu ini Yehezkiel, ambil yang belakang, Kiel, juga Daniel, diambil yang belakang, Niel, karena ini yang khas. Ra, Ba, Kiel, Niel. Begitu juga dengan nabi-nabi kecil, Hosea, Yol, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki, kita bisa hafalkan dengan mengambil salah satu bagian dari nama itu. Ho untuk Hosea misalnya. Yo untuk Yoel. Am untuk Amos.
Op untuk Obaja. Yu untuk Yunus. Mi untuk Mika. Nah untuk Nahum. Lalu ku untuk Habakuk, ini lebih gampang. Ku. Nya untuk Sefanya. Gae untuk Hagai. Lalu Zak untuk Sakaria. Dan Mal untuk Maliaki. Jadi kita bisa lafalkan Hu yu am op yu minah ku nya gae sakmal. Untuk nabi-nabi kecil. Ada 12 nabi-nabi kecil di sini. Hu yu am op yu minah ku nya gae sakmal. Dengan yang nabi-nabi besar, ye raba kiel niel. Hati-hati ya antara Yo yang adalah Yosua yang masuk dalam kelompok nabi-nabi yang masuk dalam kelompok kitab-kitab sejarah dengan Yoel itu berbeda. Yoel adalah nabi-nabi sedangkan Yosua itu masuk dalam kelompok kitab-kitab sejarah. Sekali lagi, kalau untuk kitab-kitab Taurat itu kakak ibu. Lalu untuk kitab-kitab sejarah, Yoharusa, Rara, Tata. Yoharusasa, Rara, Tata. Esra, Nehtoyu, Ester, Mama. Itu untuk kelompok kitab-kitab sejarah. Yoharusasa, Rara, Tata. Esra, Nehtoyu, Ester, Mama. Ya. Untuk kelompok kitab-kitab sejarah. Kalau kitab Taurat gampang sekali, kakak ibu. Kakak dan ibu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu untuk kelompok yang masuk dalam kitab-kitab kebijaksanaan, kita bisa hafalkan seperti tadi, yaitu dengan melafalkan nama-nama depannya, ya. Ai untuk Ayub, Mas untuk Mazmur, Am untuk Amsal, Peng untuk Pengkhotbah, Kid untuk Kidung Agung, Kep untuk Kebijaksanaan Salomo, dan Sir untuk Yesus bin Sirah. Jadi Ai, Masam, Pengkit, Kep, Sir. Itu dia untuk kelompok kitab-kitab kebijaksanaan dan kitab-kitab nyanyian. Lalu untuk nabi-nabi, kelompok nabi-nabi, sekali lagi, nabi besar ada 6, ini kita hafalkan dengan Ye, Ra, Ba, Kiel, Niel. Itu. Ye, Ra, Ba, Kiel, Niel. Nah, cara gampang ya. Lalu untuk nabi-nabi kecil ada 12, kita juga bisa hafalkan dengan mengambil salah satu suku kata dari nama itu. 12 nabi kecil ini. Tadi kita sudah hafalkan Ho, Yo, Am. Am ya, bukan Ab, tapi Am, Amos, Oyo, Am. Am, Op, Yu, Mi, Nah, Kuk, Nya,
gae sak mal. Hoyo am op yuminah kunya gae sak mal. Sekali lagi hati-hati antara yo yang nabi-nabi dengan yo yang Yosua. Yosua adalah nama kitab-kitab yang masuk dalam kelompok sejarah, sedangkan yo yang dalam nabi-nabi adalah Yoel, bukan Yosua. Nabi-nabi kecil, salah satu nabi-nabi kecil. Juga hati-hati dengan Esra, dengan Ester. Seringkali orang terbalik-balik. Esra itu yang di atas, sedangkan Ester itu yang di bawah. Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, lalu Ester dan Makabe. Demikian tadi ya, kitab-kitab di dalam kitab suci Perjanjian Lama beserta dengan pembagiannya. Jadi nama-nama kitabnya, urutannya, dan pembagiannya. Sekali lagi, kitab-kitab suci di dalam Perjanjian Lama jumlahnya 46 dan dibagi menjadi 4 bagian. Ada kitab Taurat, bagian pertama, kitab sejarah, bagian kedua, kitab kebijaksanaan, bagian ketiga, dan kitab nabi-nabi, bagian keempat. Kitab Taurat ada 5 jumlahnya, kitab sejarah 16, kitab kebijaksanaan ada 7, dan kitab nabi-nabi ada 18. Jadi menghafalkannya gampang, 5, 6, 7, 8. Tapi 16 untuk kitab sejarah dan 18 untuk kitab nabi-nabi. Mungkin kalian lalu bertanya, berdasarkan apa pembagian kitab-kitab itu menjadi 4 kelompok atau 4 bagian? Apa yang menjadi kriterianya sehingga 46 kitab ini dibagi menjadi 4? Ada beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah berdasarkan asalnya atau sumbernya, atau mungkin diyakini oleh tradisi penulisnya. Kitab Taurat misalnya yang ada 5 ini diyakini sumbernya dari Musa. Jadi asal kitab-kitab ini adalah Musa. Sedangkan kitab-kitab sejarah itu sumbernya dari generasi sesudah Musa. Orang-orang yang eksis atau berkarya sesudah Musa. Siapa itu? Ya, ada orang-orang yang disebutkan dalam kitab ini, Yosua, hakim-hakim, ada Rut, ada Samuel, ada raja-raja, ada catatan raja-raja yang dalam Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, dan Makabe. Itu adalah orang-orang yang muncul sesudah Musa atau generasi sesudah Musa. Lalu kitab-kitab yang masuk dalam kitab kebijaksanaan dari siapa sumbernya? Kitab-kitab ini sumbernya dari orang-orang bijaksana atau orang-orang bijak. Makanya nanti di dalam kitab-kitab ini akan muncul terminologi atau kata-kata yang berkaitan dengan kebijaksanaan, misalnya pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, dan sebagainya. Yang kata-kata yang berkaitan dengan ilmu dari manusia bijak. Atau juga nyanyian yang dinyanyikan, atau puisi yang diberikan untuk Tuhan. Lalu kitab-kitab nabi-nabi, dari mana sumbernya? Sumbernya atau asalnya adalah dari Tuhan. Kalau kitab-kitab kebijaksanaan tadi dari manusia atau orang yang bijak, sebaliknya untuk kitab-kitab yang masuk dalam kelompok kitab-kitab nabi-nabi itu sumbernya dari Tuhan sendiri.
Jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya, lalu firman itu diucapkan oleh para nabi, dan para penulis menuliskan apa yang diucapkan oleh para nabi itu. Atau kadang-kadang nabi itu sendiri yang menulis. Jadi jelas ya, kelihatan bedanya. Kitab yang masuk dalam kelompok kitab Taurat itu sumbernya dari Musa. Kitab yang masuk dalam kitab-kitab sejarah sumbernya dari orang-orang sesudah Musa atau generasi sesudah Musa. Kitab-kitab yang masuk dalam kelompok kitab-kitab kebijaksanaan itu sumbernya dari orang-orang yang bijak. Sedangkan kitab-kitab yang masuk dalam golongan atau kelompok nabi-nabi sumbernya dari Tuhan sendiri yang ditangkap dan diwartakan oleh nabi-nabi. Jadi salah satu kriteria adalah sumbernya. Kriteria yang kedua adalah sastranya. Kalau ditinjau dari sastranya, pengelompokan ini juga ada kekasan. Jadi kelompok kitab Taurat dan kelompok kitab sejarah ini sastranya sama. Sastranya didominasi oleh cerita atau prosa atau narasi. Dominan ya. Dan ini berbeda dengan kelompok kitab-kitab yang dimasukkan dalam kelompok kitab kebijaksanaan dan kitab nabi-nabi. Yang dimaksud di sini adalah dominasi ya, jadi sebagian besar adalah sastra itu. Begitu juga dominasi yang ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi dan kitab-kitab kebijaksanaan, sastranya didominasi oleh sastra puisi. Bukan berarti bahwa di situ tidak ada cerita ya, ada cerita, tetapi yang paling banyak atau yang paling dominan adalah sastra puisi. Sastra puisi ini khas karena apa? Tidak bebas ya. Sangat memperhatikan baris-baris puisi ini, sangat memperhatikan bunyi-bunyi suku kata, sangat memperhatikan larik-larik atau lajur-lajur. Itulah kekhasan dari sastra puisi. Mohon maaf Romo, suara Romo tidak begitu Sedangkan terdengar prosa jelas. itu bebas. Putus-putus. Oleh sebab itu kalau kita melihat kitab Mazmur dibandingkan dengan kitab Kejadian akan sangat beda. Kalau kita melihat sastra yang di kitab Kejadian itu baris kiri dan baris kanan atau namanya itu margin kiri dan margin kanan itu lurus. Berbeda sekali dengan kitab Mazmur yang sastranya adalah puisi. Itu margin kiri dan margin kanan tidak akan lurus. Ada yang menjorok ke dalam, ada yang menjorok keluar, barisnya belum habis sudah ganti baris, dan seterusnya. Tulisannya belum penuh tapi sudah ganti baris. Itulah ciri-ciri khas sastra puisi yang sangat memperhitungkan kosakata, bukan kosakata tapi jumlah suku kata dan juga bunyi-bunyi kata. Sedangkan prosa bebas. Ada permainan bunyi, ada juga permainan baris, suku-suku kata di dalam setiap barisnya. Maaf tadi itu kita menggunakan pembagian dalam tradisi Protestan atau jumlah kitab-kitab dalam tradisi Protestan. Kita masuk lagi ke kelompok yang dalam tradisi Katolik. Jadi kriteria berikutnya adalah isinya. Isi kitab-kitab yang tergabung di dalam kelompok kitab Taurat adalah hukum. Lalu kitab-kitab yang tergabung di dalam kelompok-kelompok sejarah isinya adalah ya sejarah atau kisah ya, atau cerita atau kisah
atau sejarah bangsa Israel mulai dari pendudukan tanah Kanaan atau mulai mereka menduduki tanah Kanaan sampai dengan era Yunani atau sampai dengan masa pengaruh Yunani, yaitu zaman Makabe. Sampai dengan zaman Yunani. Ya, nanti saya sharekan lagi, tadi hilang share-nya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi, pembagian kitab-kitab ke dalam 4 kelompok ini antara lain isinya. Kelompok sejarah isinya adalah sejarah atau kisah bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, lalu menduduki tanah Kanaan itu, atau menduduki tanah terjanji dalam bahasa mereka, mulai dari Yosua yang memimpin mereka masuk ke tanah terjanji, sampai kepada zaman Yunani. Jadi Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, Makabe. Itulah masuk ke dalam sejarah Israel sampai ke zaman Yunani. Begitu. Sehingga kitab-kitab itu masuk ke dalam kelompok kitab sejarah kalau ditinjau dari isinya. Berikutnya, kelompok yang masuk ke dalam kelompok kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Apa yang menjadi isi dari kelompok ini? Dari namanya saja kita mengerti bahwa kelompok ini isinya adalah tentang kebijaksanaan. Makanya disebut kelompok kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Jadi kelompok ini berisi tentang kebijaksanaan yang berasal dari manusia. Baik, kita tadi sudah bicara tentang pembagian kitab-kitab di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama dibagi menjadi 4 kelompok besar. Dan pengelompokan itu tidak asal-asalan, melainkan ada kriterianya. Namanya kriteria pengelompokan. Ada kriteria berdasarkan sumbernya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan sastranya. Ini kriteria pengelompokan kitab-kitab ke dalam 4 kelompok ini. Menjadi 4 kelompok. Kriterianya adalah sumbernya, isinya, dan sastranya. Sumbernya ini dari yang kitab Taurat, yang kitab-kitab sejarah sumbernya adalah generasi sesudah Musa, yang kitab-kitab kebijaksanaan sumbernya adalah orang-orang bijak, sedangkan kitab nabi-nabi sumbernya adalah Tuhan. Tuhan bersabda, lalu para nabi mewartakan sabda itu, dan para penulis kitab suci
menuliskan pewartaan para nabi itu menjadi kitab. Isinya ini adalah hukum, ini adalah kisah atau sejarah Israel mulai dari Yosua atau masa pendudukan tanah Kanaan sampai dengan masa Yunani atau pemberontakan Makabe. Maka kita bisa melihatnya dari kitab-kitabnya ini. Ada Yosua, Hakim-hakim, ini adalah sejarah ya. Ada Samuel, raja-raja, ini adalah sejarah Israel. Lalu Tawarik itu sama dengan kronik atau catatan sejarah. Esra, Nehemia juga termasuk tokoh-tokoh yang pulang dari pembuangan pada zaman sesudah kerajaan. Lalu Esther itu adalah zaman diaspora, masa-masa diaspora. Ini masa-masa diaspora, dan Makabe ini adalah masa Yunani. Kemudian kitab-kitab kebijaksanaan, ini isinya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa? Kebijaksanaan manusia. Pengetahuan manusia. Jadi umumnya kitab-kitab kebijaksanaan ini mengandung pengetahuan kebijaksanaan manusia atau taktik atau langkah-langkah manusia bagaimana bisa menghadapi atau bisa tahan hidup di dalam berbagai macam situasi. Yang jelas asal-usulnya dari manusia ya. Kebijaksanaan dari manusia. Dan juga nyanyian ya. Mazmur ini kebanyakan nyanyian. Makanya nanti di dalam kitab-kitab ini akan muncul istilah-istilah pengetahuan, kebijaksanaan, hikmat, dan hal-hal yang berkaitan atau bersesuaian dengan kebijaksanaan. Sedangkan ini, kitab nabi-nabi ini, isinya adalah sabda Tuhan. Demikianlah kita melihat kriteria pembagian kitab-kitab ke dalam 4 kelompok ini. Sumbernya, isinya, dan sastranya. Dua bagian ini sastranya prosa, dua bagian ini sastranya puisi. Didominasi ya oleh puisi. Ini adalah pembagian kitab-kitab di dalam tradisi Katolik. Di dalam tradisi Protestan pun pembagiannya sama seperti ini, akan tetapi ada perbedaan. Saudara-saudari kita Protestan tidak memuat kitab-kitab yang disebut deuterokanonika. Jadi di sini ada Tobit, Judit,
Lalu di sini ada 1 Makabe, 2 Makabe. Ini tidak ada di dalam tradisi Protestan. Kitab-kitab ini tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Lalu bagian kebijaksanaan juga ada kitab Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sira. Ini juga tidak diakui oleh gereja Protestan. Lalu di bagian nabi-nabi besar ada kitab Baruk di sini. Ini juga tidak diakui. Kemudian ada yang disebut tambahan. Jadi di sebagian dari kitab Ester ini juga tidak diakui. Tambahan Ester. Juga di sini ada sebagian kitab Daniel yang tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Jadi totalnya ada 7 kitab yang tidak diakui oleh Protestan ya. 7 kitab dan 2 tambahan. Yaitu tambahan Ester dan tambahan Daniel. Inilah kitab-kitab yang tidak diakui oleh tradisi gereja Protestan. Sangat jelas ya. Makanya gereja-gereja Protestan kitab sucinya berjumlah 39 kitab saja, sedangkan kita 46. Ini tradisi Protestan. Pembagiannya sama, jumlah kitabnya yang berbeda. Ini, lalu di sini ada tambahan juga yang berbeda. Dan 7 kitab serta tambahan itu disebut Deuterokanonika. 7 kitab dan 2 tambahan kitab itu disebut sebagai kitab-kitab Deuterokanonika. Ini dia. Kita bisa melihat di bagian pembagian yang versi Gereja Katolik tadi, ini kitab-kitab yang diberi warna merah ini, tulisannya warna merah inilah kitab-kitab yang tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Tobit, Yudet, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira, dan kitab Baruk. Selain itu juga di sini ada tambahan kitab Daniel, dan di sini ada tambahan kitab Ester. Ini yang tidak diakui oleh gereja-gereja Protestan. Oleh sebab itu, di Indonesia ada 2 macam terbitan Alkitab. Ada Alkitab khusus untuk Protestan dan Alkitab khusus untuk gereja-gereja Katolik. Alkitab yang khusus untuk gereja-gereja Katolik disebut sebagai Alkitab Deuterokanonika.
Dan inilah Alkitabnya, jumlahnya 46. Jumlah kitabnya 46. Sedangkan kitab-kitab yang versi Protestan itu tanpa kitab-kitab yang dicetak warna merah ini. Inilah kitab-kitabnya. Jumlahnya 39 kitab. Alkitab sendiri terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kata perjanjian itu merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani berit. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani diateke. Kalau di dalam bahasa Indonesia namanya perjanjian. Ini dia perjanjian. Yang sebenarnya mengacu dari teks di dalam kitab Keluaran bab 24 ayat 8. Kalau mau menghafalkan gampang nih. 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi kitab Keluaran bab 24 ayat 8. Nanti kita akan lihat seperti apa itu. Dan juga dari kitab Nabi Yeremia. Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Juga di dalam Injil Matius. Matius 26 ayat 28 dan juga Lukas ya. Lukas bab 22 ayat 20. Itu kata perjanjian. Mengapa kitab-kitab suci kita disebut perjanjian? Karena memang kitab suci kita itu berisi perjanjian. Perjanjian antara Allah dan manusia. Sejak awal sampai nanti Allah mengikat satu perjanjian dengan manusia. Nah, dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu memiliki hubungan yang sangat erat. Santo Agustinus mengatakan seperti ini, Perjanjian Lama disingkapkan di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tersirat di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Baru terkandung di dalam Perjanjian Lama, dan Perjanjian Lama dijelaskan di dalam Perjanjian Baru. Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, temanya sama, yaitu Yesus Kristus. Jadi, Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus, Perjanjian Baru juga berbicara tentang Yesus. Temanya sama saja, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
Akan tetapi, di dalam perjanjian lama, Yesus itu masih tersamar, tersimbol, gambaran-gambaran, ramalan-ramalan. Jadi Yesus di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus yang implisit. Sebaliknya di dalam perjanjian baru, Yesus sudah menjadi nyata. Yesus hadir dalam pribadi. Yesus itu sungguh-sungguh hadir. Dan kehadiran Yesus itu sungguh-sungguh eksplisit. Itu di dalam perjanjian baru. Karena memang pribadinya ada, Yesus bersabda, Yesus melakukan mukjizat, Yesus mencari murid, Yesus membuat keajaiban-keajaiban, Yesus mati disalibkan. Sudah ada. Di dalam perjanjian lama itu tidak ada. Akan tetapi gambaran-gambaran tentang Yesus, simbol-simbol tentang Yesus, ramalan-ramalan akan kedatangannya Yesus itu sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Lalu istilah perjanjian lama sendiri itu sebenarnya pernah dikatakan oleh Rasul Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Surat kedua kepada jemaat di Korintus, bab 3 ayat 14. Kalau kita mau menghafalkan surat ini gampang. Menghafalkannya bagaimana? Ini ada angka-angka 1, 2, 3, 4. Jadi menghafalkannya gampang. Ini 1, 2, 3, 4. Hanya satunya itu ditaruh di tengah ya. Di dalam surat itu kita baca, bunyinya begini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama. Nah, ini dia. Pernyataannya sangat jelas. Paulus menyatakan perjanjian lama. Dan perjanjian lama ini dibaca. Berarti perjanjian lama adalah kitab tertulis karena dibaca. Paulus mengatakan bahwa hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan perjanjian lama itu. Jadi perjanjian lama itu dijelaskan, digenapi, disingkapkan oleh Kristus. Nah, orang-orang yang tidak mengakui Kristus maka akan mengalami kesulitan karena tidak memiliki atau tidak menerima Dia yang telah membuka selubung perjanjian lama itu. Dan Dia yang membuka selubung perjanjian lama itu adalah Yesus sendiri. Karena ada yang minta supaya mengulang kembali hubungan atau kaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, maka saya akan mengulang kembali apa kaitan perjanjian lama dengan perjanjian baru sebagaimana diungkapkan oleh Santo Agustinus. Kita akan kembali ke topik itu. Jadi menurut Santo Agustinus,
baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu temanya sama. Perjanjian lama berbicara tentang Yesus, perjanjian baru juga berbicara tentang Yesus. Jadi perjanjian lama itu disingkapkan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru sendiri sudah terdapat di dalam perjanjian lama, tetapi masih tersirat begitu. Kalian paham ya tersirat itu apa? Tersirat itu sesuatu yang ada di sana, tetapi tidak secara eksplisit, jadi secara implisit. Perjanjian baru itu terkandung di dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu dijelaskan di dalam perjanjian baru. Ini bukan PM ya, PB ini maksudnya. Perjanjian lama dijelaskan di dalam perjanjian baru. Kalau kita membaca perjanjian lama, itu mengalami kesulitan kalau kita tidak menjelaskannya dengan kacamata perjanjian baru. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, temanya sama, yaitu Yesus. Akan tetapi, Yesus di dalam perjanjian lama itu tidak dinyatakan secara eksplisit, melainkan dalam samaran-samaran atau tersamar, dalam simbol-simbol, dalam gambaran-gambaran, dan berupa ramalan-ramalan. Jadi Yesus di dalam perjanjian lama itu implisit. Ada, tetapi belum dinyatakan secara nyata. Menjadi nyata itu di dalam perjanjian baru. Yesus di dalam perjanjian baru itu nyata, hadir menjadi seorang pribadi, sungguh-sungguh hadir, dan eksplisit. Dia sungguh-sungguh, Yesus sungguh-sungguh hadir, bersabda, membuat mukjizat, melakukan banyak hal, memilih murid-muridnya, dan wafat disalib. Nah, kita orang Katolik, orang Kristen, kalau membaca kitab suci, selalu menggunakan kacamata Yesus. Jadi, dilihat dari perspektif pribadi Yesus. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena perjanjian lama juga berbicara tentang Yesus, perjanjian baru begitu juga berbicara tentang Yesus. Hanya saja di dalam perjanjian lama, Yesus itu masih tersamar, sedangkan di dalam perjanjian baru, Yesus itu sungguh-sungguh nyata. Jelas ya mengenai hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tadi sudah saya katakan bahwa istilah perjanjian lama itu dinyatakan secara jelas oleh Rasul Santo Paulus. Oleh sebab itu, kalau kita menyebut kitab suci sebagai kitab suci perjanjian lama, sebenarnya kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi istilah perjanjian lama itu tidak ditemukan oleh kita, bukan ditemukan oleh para ahli, tetapi memang
dikatakan sendiri oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus bab 3 ayat 14. Kata perjanjian itu berasal dari bahasa Ibrani. Ini bahasa Ibraninya ya. Tulisannya seperti ini. Lalu dibaca beri. Transliterasinya seperti ini. Transliterasi itu artinya dilatinkan. Huruf-huruf Ibrani dirubah menjadi huruf-huruf Latin. Dibaca read. Lalu tapi berit. Sedangkan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi diateke seperti ini. Dibaca diateke. Lalu apa arti dari perjanjian? Adalah kesepakatan antara dua pihak ya. Bahasa Inggrisnya itu covenant seperti ini. Ini menunjukkan dua pihak, pihak pertama, pihak kedua, lalu sepakat yang ditandai dengan jabat tangan atau panco begini. Jadi sebenarnya pengertian dari perjanjian itu sederhana, yaitu kesepakatan antara dua pihak. Lalu perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama adalah kesepakatan antara pihak Allah dan bangsa Israel yang diperantarai oleh Musa. Kita bisa membacanya di kitab Keluaran ini. Kitab Keluaran 24 ayat 8. Tadi yang sudah saya sebutkan di atas, bunyi kitabnya, ini ayatnya seperti berikut ini. Jadi pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai, lalu mendapatkan sabda yang isinya adalah atau isinya adalah isi perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Nah, isi perjanjian itu dibacakan oleh Musa. Lalu bangsa Israel itu mengatakan bahwa kami akan mentaati semua. Jadi ada kesepakatan antara Allah dan bangsa Israel. Setelah dibacakan itu mereka sepakat. Lalu Musa memberi tanda pada perjanjian itu. Tandanya apa? Tandanya adalah darah binatang. Ini darah binatang yang dipercikkan pada bangsa Israel. Dan mereka senang saja diperciki begini. Kelihatan mereka ikut saja, tunduk saja. Bunyi teksnya begini. Kemudian Musa mengambil darah itu. Darah apa? Kalau mau tahu baca ayat sebelumnya, yaitu darah lembu jantan. Dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman-Nya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel dengan Allah
dua belah pihak ya, dari pihak Allah dan dari pihak bangsa Israel sepakat akan Maaf Romo, perjanjian. jam pelajaran sudah selesai Romo. Oh ya baik, kalau begitu kita akhiri ya. Kita ketemu lagi hari Senin ke depan. Sampai jumpa.